Salam, kita kembali berjumpa ibadah hari Minggu. Maka firman Tuhan pada saat ini adalah tentang kekhawatiran. Kekhawatiran saat ini semakin hari tidak semakin hilang, tapi semakin hari semakin khawatir untuk menempuh hari depan. Firman Tuhan pada saat ini adalah di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita tidak akan khawatir tentang hari esok. Mungkin di dalam hati kita, aku khawatir. Tapi firman Tuhan mengajak kita semuanya supaya kita tidak khawatir untuk memandang hari esok. Mungkin kalau kita baca sebelumnya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tapi di sini dalam akhir ayat ini ialah sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari ini adalah hari, ada satu pemikiran sendiri. Hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Juga hari besok juga kita serahkan kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita yang hebat, tapi Yesus Kristus itulah yang hebat. Jadi manusia hebat, bukan manusia yang hebat, tetapi Yesus Kristus itulah yang hebat, yang kita percayai pada saat ini. Saudara, kalau kita mengingat sejarah bangsa Israel, pada waktu dulu dia keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel itu bersungut-sungut sebab apa yang akan dimakan, tidak ada makanan. Mungkin bangsa Israel berkata, kalau memang mau mati kelaparan, tidak usah dibawa ke gurun pasir, lebih baik di Mesir, tidak apa-apa. Itu suatu hati bergejolak. Apakah kita juga menjadi anak Tuhan seperti itu? Tetapi saudara, firman Tuhan dikatakan di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Demikian. Setiap hari mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomber untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, sebab yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kami masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Saudara puji Tuhan, mengapa Tuhan mengasihi bangsa Israel? Ketika bangsa itu dia minta makanan, Tuhan memberikan makanan. Setiap pagi bangsa Israel itu mengambil roti mana setiap pagi. Dan enggak boleh 2 kali lipat. Tetapi hari yang ke-6 adalah dianjurkan oleh Tuhan supaya 2 kali lipat. Mengapa saudara? Karena hari yang ke-7, hari Sabat, itu pemberhentian.
Jadi pemberhentian itu dia memuja Tuhan, menyembah Tuhan pada hari Sabat itu. Dan setelah bangsa Israel selama 40 tahun dia seperti itu makan roti, tidak kekurangan. Makan daging, tidak kekurangan. Itu kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian pula kasih Tuhan kepada kita. Besok mungkin kita ada roti, besok mungkin kita ada nasi, besok mungkin ada beras dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, malah dikatakan janganlah khawatir tentang hari esok. Ya. Hari esok Tuhan memberikan satu berkat untuk kita semuanya. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tepayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mau mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, ketika janda Sarfat, dia hanya punya persediaan makan untuk hari itu. Dan hari itu setelah dia masak, dia memakannya. Setelah memakannya, janda Sarfat dengan anaknya itu besok akan mati. Janda Sarfat di sini, kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, sepertinya dia tidak ada rasa gelisah. Tidak ada rasa cemas. Mungkin besok setelah aku makan roti ini, besok aku mati. Sepertinya tidak ada rasa yang takut. Sepertinya biasa-biasa saja. Jadi bilang sama Elia, setelah aku memasak roti ini, aku makan bersama-sama dengan anakku. Dan aku dengan anakku akan mati. Tetapi, saudara, di sini Nabi Elia berkata kepadanya. Elia berkata kepada janda itu, dikatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil bundar padanya, bawalah kepadaku. Saudara, ini adalah suatu nasib ya. Janda Sarfat ini pikirannya, saya buatkan atau tidak, saya buatkan atau tidak. Mungkin kalau saya membuat, gandumnya hanya sedikit, mungkin tidak cukup. Satu pergumulan di dalam kehidupan kita, saudara. Begitu pula pada saat-saat ini, kita juga pergumulan seperti janda Sarfat. Akan berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak ada yang untuk berbuat baik. Tapi kalau kita menoleh janda Sarfat bahwa berbuat baik kepada orang lain itu tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Hanya roti bundar kecil. Berikanlah kepadaku. Setelah itu baru engkau membuat untuk engkau dan untuk anak-anakmu. Ini, saudara, pelajaran bagi kita. Pada saat ini ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Berbuat baik itu tidak rugi. Berbuat
berbuat baik seperti Jana Sarpat itu akhirnya dia yaitu gandum dan minyak itu tidak habis. Tidak habis sampai akhir hujan, sampai dia panen. Sampai hujan dia sampai panen. Ini saudara, jadi berbuat baik seperti Jana Sarpat itu adalah hebat. Hebat saudara. Kita juga akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang 23 ayat 1, saudara, ayat 1 sampai 3. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, saudara. Jadi kalau kita merasa khawatir, kita mempunyai gembala. Kita mempunyai Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia menuntun, dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Seorang gembala, dia seorang yang rajin. Dia bangun pagi-pagi, dia mengelilingi dombanya. Dombanya dituntun di rumput yang hijau. Supaya apa? Supaya domba itu tidak kelaparan. Dibawa ke air yang tenang, supaya domba itu tidak kehausan. Yang menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, saudara. Jiwa, ya, jiwa kita haus, jiwa kita haus kepada Tuhan. Tapi tubuh kita lapar dan haus rumput dan air. Tapi gembala yang baik adalah menuntunnya tiap pagi, memperhatikan makanan, supaya tidak lapar dan supaya tidak haus, supaya jiwanya mendapatkan suatu ketenangan di dalam kehidupannya sebagai seorang domba. Saudara, kita adalah domba-domba milik Tuhan. Jadi kalau kita percaya bahwa aku punya gembala yang baik, saya yakin bahwa hari esok kita tidak akan khawatir di dalam hidup kita. Kita serahkan kepada gembala kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan membaca lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, saudara. Kalau tadi Tuhan yang baik adalah gembalaku yang baik, Yesus adalah gembala kita yang baik. Di dalam ayat ini kita baca, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mereka itu siapa? Kita semuanya. Kita semuanya supaya mempunyai hidup, supaya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, saudara. Kelimpahan itu cukup turah, itu kelimpahan. Puji Tuhan, saudara. Pada siang hari ini, apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada kehidupan kita? Mari kita belajar. Aku
berharap kepada Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Dia akan memberikan satu hidup yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami pertemukan dengan saudara-saudara kami seiman untuk mengingatkan bahwa kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan di kayu salib untuk membenarkan kita dan untuk memberikan satu berkat yang kelimpahan di dalam kehidupan kita. Segala kekhawatiran kita kami serahkan kepadamu, Tuhan akan memberkati dan menolong kita semuanya. Juga kami ingat untuk negara dan bangsa Indonesia, kami serahkan kepadamu, dan akan menolong bangsa kami di dalam mengatasi yaitu virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.